Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah saat kita mengerjakan solat atau yang ada di dalam solat. Solat yang kita laksanakan itu tidak hanya memiliki syarat dan rukun-rukun, akan tetapi juga memiliki kesunnahan-kesunnahan di dalamnya. Nah, kesunnahan di dalam solat itu ada dua. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah hayat. Sebagaimana yang ada di layar, silahkan dilihat. Sunanus salati ba'da dukhuli fiha naw'ani. Ya, ini kami sudah berikan terjemahan. Sunnah-sunnah salat ya setelah kita masuk ke dalamnya, naw'ani itu ada dua macam. Yang pertama adalah ab'ad, ada yang disebut dengan sunnah ab'ad. Yang kedua hayat, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas apa itu sunnah ab'ad. Adapun sunnah hayat insyaallah kita akan bahas pada video yang akan datang. Nah, teman-teman, ya silahkan lihat di sini apa itu sunnah ab'ad dan apa saja yang termasuk dalam kategori sunnah ab'ad saat kita mengerjakan salat. Nah, di sini ab'adus shalah yang termasuk sunnah ab'adnya salat sab'atun itu ada 7 hal ya. Jadi ada 7 hal saat kita mengerjakan salat yang masuk kategori sunnah ab'ad. Ya, man taraka syai'an minha, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 7 sunnah ab'ad tadi yang akan kita sebutkan nanti ya, yasjudu lis-sahwi, maka hendaklah melakukan sujud sahwi ya, atau dia disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sekali lagi kami ulang, ab'adus shalah, sunnah-sunnah yang termasuk sunnah ab'ad di dalam salat sab'atun itu ada 7 hal. Ya, man taraka syai'an minha yasjudu lis-sahwi, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad yang akan kita sebutkan nanti, yasjudu lis-sahwi, maka dia disunnahkan untuk melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Nah, jadi sunnah ab'ad ini apabila kita meninggalkannya, maka kita disunnahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Nah, apa saja yang termasuk sunnah ab'ad saat kita mengerjakan salat yang mana kita disunnahkan melaksanakan sujud sahwi apabila kita meninggalkannya? Al-awwalu, yang pertama, al-julusul awwal, duduk tahiyat awal. Yang pertama, duduk tahiyat awal ya, jadi seperti dalam salat maghrib, salat zuhur, isya, asar, itu salat yang terdapat 2 tahiyat. Nah, duduk tahiyat awal itu termasuk daripada sunnah ab'ad di dalam salat. Nah, apabila kita meninggalkannya, misalnya kita lupa langsung berdiri setelah sujud kedua pada rakaat kedua, kita lupa untuk duduk tahiyat awal, langsung berdiri, maka setelah tahiyat akhir nanti sebelum salam kita disunnahkan untuk mengerjakan yang namanya sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Insyaallah kita akan jelaskan di akhir video. Itu yang pertama, duduk tahiyat awal. Atsani, kemudian yang kedua yang termasuk sunnah ab'ad di dalam salat, at-tasyahhudu fihi ya, membaca tasyahhud fihi di dalam duduk tahiyat awal tadi ya. Jadi duduk tahiyat awalnya itu adalah sunnah ab'ad, kemudian membaca tasyahhud di dalamnya itu juga merupakan sunnah ab'adnya salat. Apa itu tasyahhud? Tasyahhud itu adalah bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah tasyahud awal. Ya, adapun tasyahud akhir itu hukumnya adalah harus dibaca karena merupakan rukun salat. Adapun sunnah tasyahud awal ini yang dibaca pada saat duduk tahiyat awal itu merupakan abadnya salat. Kemudian yang ketiga yang termasuk sunnah abadnya salat, ats-tsalitsu was-salatu 'alan nabiyyi fihi, bersolawat kepada membaca solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam duduk tahiyat awal. Ya, jadi selain membaca tasyahud saat kita duduk tahiyat awal, kita juga disunnahkan untuk membaca salawat atas Nabi, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh menggunakan kata Sayyidina, boleh tidak menggunakan kata Sayyidina, itu tidak usah dipermasalahkan. Nah, jadi itu yang ketiga. Apabila kita meninggalkan salawat di dalam duduk tahiyat awal, meninggalkan salawat kepada Nabi, ingat kita disunnahkan untuk sujud sahwi nanti. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang termasuk sujud sahwi sunnah abadnya salat, ya, as-salatu ala alin nabiyyi fit tasyahhudil akhir. Ya, yang keempat adalah bersolawat, membaca solawat atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhir, pada tasyahud akhir. Ya. Sekali lagi yang keempat adalah membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Ya, jadi setelah kita tasyahud akhir, kita membaca, setelah kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad, ya kita disunnahkan membaca wa ala ali Muhammad. Itu hukumnya adalah masuk dalam kategori sunnah ab'ad. Apabila kita meninggalkannya, kita disunnahkan untuk mengerjakan sujud sahwi nanti. Kemudian yang kelima yang termasuk sunnah ab'adnya salat, al-kunutu fi salatis subhi. Ya, kunut pada membaca kunut di waktu salat subuh. Ya, wa fil witri fin nisfil akhir min syahri ramadhanah, dan membaca kunut di dalam salat witir pada pertengahan akhir dari bulan suci Ramadan. Ya, jadi yang kelima yang termasuk sunnah ab'ad adalah membaca kunut pada salat subuh dan membaca kunut pada salat witir di pertengahan akhir dari bulan suci Ramadan. Itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Ya, jadi pertengahan akhir yaitu ya 16 sampai malam terakhir bulan suci Ramadan, itu kita disunahkan untuk membaca kunut di dalam sholat witir. Kemudian yang kelima yang termasuk daripada sunnah ab'ad di dalam sholat, al-qiyamu bil kunuti, berdiri untuk melaksanakan kunut. Ya, jadi membaca kunutnya itu adalah sunnah ab'ad, berdirinya pun itu juga merupakan sunnah ab'ad, berdiri untuk kunut maksudnya. Kemudian yang ketujuh yang termasuk sunnah ab'ad di dalam salat, as-salatu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi fihi, membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga atas keluarga dan sahabatnya fihi, di dalam kunut, ya, di dalam berkunut. Ya, jadi apabila kita membaca kunut, kita disunnahkan untuk membaca salawat atas Nabi, keluarga dan sahabatnya. Ya, makanya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, biasanya seperti itu. Ya, di akhir setelah membaca saat kita berdiri untuk membaca doa kunut. Ya, jadi inilah 7 hal yang termasuk sunnah ab'ad di dalam solat yang kita kerjakan. Ingat, apabila kita meninggalkan salah satu dari yang ketujuh ini, kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ingat, disunnahkan ya, bukan diharuskan, bukan diwajibkan, tapi sunnah hukumnya. Ya, disunnahkan.
Nah, apakah itu sujud sahwi? Mari kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Ya, apa itu sujud sahwi? Ya, jadi sujud sahwi, sujudus sahwi, ya sujud sahwi adalah, ini sudah kami buatkan terjemahannya di bawah. Huwa yaitu sajadatani ba'dat tasyahudi, adalah dua sujud sesudah tasyahud akhir, wa qablas salami, dan sebelum mengucapkan salam. Ya, jadi sujud sahwi itu adalah dua sujud yang dikerjakan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Sekarang mari kita praktek bagaimana tata cara mengerjakan sujud sahwi. Wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sahabat beriman, itulah tadi tata cara melaksanakan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi yaitu sujud yang dikerjakan sebanyak 2 kali setelah kita tasyahud akhir sebelum salam. Adapun bacaannya tadi yaitu adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya maha suci zat yang tidak tidur dan tidak pula lupa. Ya, kalau kita tidak menghafal doa ini, ya kita boleh membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setiap sujudnya itu disunnahkan, ya, apabila kita tidak menghafalnya. Itu adalah penjelasan tentang sunnah-sunnah ab'ad di dalam solat dan tata cara melaksanakan sujud sahwi. InsyaAllah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah hayatnya solat. Bagi yang baru bergabung, silahkan berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.